Ini adalah kisah tentang seorang mantan Kapolda yang membongkar aksi pungli oknum polisi di jalan raya. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini kisahnya. Kakek Hendra adalah seorang pria parubaya yang dulunya menjabat sebagai Kapolda. Kini, ia telah pensiun dan menjalani hari-harinya dengan sederhana. Meski pernah memegang jabatan tinggi di kepolisian, ia tak pernah menunjukkan sikap sombong atau berlebihan dalam kesehariannya. Ia lebih suka hidup bersahaja, menikmati masa tuanya dengan tenang. Kakek Hendra memiliki seorang anak laki-laki yang sudah dewasa dan bekerja sebagai karyawan kantor. Anaknya sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka jarang menghabiskan waktu bersama, meskipun hubungan mereka tetap baik. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, kakek Hendra terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri. Ia tetap mandiri, termasuk dalam urusan rumah tangga dan mencari makan. Salah satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan adalah keluar pagi untuk mencari sarapan. Ia lebih suka menikmati makanan di luar rumah daripada memasak sendiri, karena selain lebih praktis, ia juga bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Setiap pagi, ia mengendarai motor tua kesayangannya, yang sudah bertahun-tahun menemaninya melintasi jalanan. Motor itu mungkin sudah uzur dan sering rewel, tapi kakek Hendra tetap setia menggunakannya. Suatu hari, seperti biasanya, ia bangun lebih awal dan bersiap untuk pergi mencari sarapan. Dengan pakaian sederhana, kaos oblong, dan celana panjang yang sudah agak lusuh, ia mengenakan helmnya dan menyalakan motor tua itu. Mesin motor meraung sebentar, sebelum akhirnya menyala dengan suara khas yang sudah akrab di telinganya. Ia pun melajukan motornya ke jalan raya, menikmati udara pagi yang sejuk. Tujuannya adalah sebuah warung makan favorit yang terletak cukup jauh dari rumahnya. Di tempat itu, ia sering menikmati sepiring nasi uduk hangat atau bubur ayam yang rasanya selalu mengingatkannya pada masakan almarhum istrinya. Perjalanan pagi itu awalnya terasa menyenangkan. Namun, tanpa ia duga, di tengah perjalanan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat sedang asyik berkendara menikmati udara pagi yang segar, tiba-tiba kakek Hendra mendengar suara sirene dari belakang. Suara itu semakin lama semakin dekat, diiringi teriakan seseorang yang menyuruhnya untuk menepi. Ia menoleh ke kaca spion dan melihat seorang polisi muda sedang mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, mengejar dan melambaikan tangan, memberi isyarat agar kakek Hendra berhenti di pinggir jalan. Kakek Hendra sedikit terkejut. Ia tidak merasa melakukan kesalahan apapun, namun ia tetap menepikan motornya dengan tenang. Dengan perlahan, ia menarik rem dan menurunkan standar motornya di bahu jalan. Polisi muda itu pun segera menghentikan kendaraannya tepat di sampingnya. Wajahnya tampak serius, seolah baru saja menangkap seorang pelaku pelanggaran berat. "Selamat pagi, Pak," ujar polisi muda itu dengan nada tegas, namun tetap sopan. "Bapak tahu kalau barusan melewati jalan satu arah?" Kakek Hendra mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat kembali jalur yang baru saja dilaluinya. Memang, tadi ia melewati sebuah jalan kecil untuk mempersingkat perjalanan. Namun, karena sudah lama mengenal daerah itu, ia tidak menyadari bahwa rambu lalu lintas di sana telah berubah. "Jalan satu arah?" tanya kakek Hendra, sedikit bingung. "Seingat saya dulu bisa lewat jalan itu." Polisi muda itu mengangguk. "Betul, Pak. Tapi sekarang sudah diubah menjadi jalan satu arah. Seharusnya Bapak tidak boleh melewati jalan itu dari arah yang tadi." Kakek Hendra menarik napas dalam. Ia bukan tipe orang yang suka membantah petugas, terutama karena ia sendiri pernah bekerja di kepolisian. Jika memang peraturan sudah berubah dan ia melakukan kesalahan, ia tidak keberatan mengakuinya. Namun, polisi muda ini terlihat begitu serius, seolah pelanggaran yang dilakukannya adalah hal yang sangat besar. "Baik, Nak,"
ujar kakek Hendra dengan tenang. Saya tidak tahu kalau rambu di sana sudah berubah. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Namun, alih-alih menerima permintaan maaf itu, polisi muda tersebut tetap memasang ekspresi kaku. Ia tampaknya tidak akan membiarkan kakek Hendra pergi begitu saja. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat kakek Hendra merasa ada maksud lain di balik pemberhentian ini. Polisi muda itu lalu melipat tangannya di dada, menatap kakek Hendra dengan tatapan tajam. Baik, Pak. Kalau memang Bapak mengakui kesalahan, sekarang saya minta Bapak menunjukkan SIM dan STNK kendaraan, ujarnya dengan nada tegas. Kakek Hendra terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat. Ia mengerutkan keningnya dan menyadari bahwa dompet kecil tempat ia biasa menyimpan surat-surat kendaraan ternyata tertinggal di rumah. Ia memang terbiasa membawa dompet itu setiap kali keluar rumah. Tetapi karena pagi ini ia terburu-buru, ia lupa memasukkannya ke dalam sakunya. Waduh, nak, sepertinya saya lupa membawa SIM dan STNK saya, kata kakek Hendra jujur. Nada suaranya tetap tenang. Tapi saya pastikan surat-surat saya lengkap di rumah. Saya hanya lupa membawanya saja. Namun, polisi muda itu tidak mau mendengar penjelasan kakek Hendra. Ia malah mendesah panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah sudah mendengar alasan seperti itu berkali-kali dari pelanggar lain. Pak, aturan tetap aturan. Tidak ada SIM dan STNK. Berarti Bapak tidak bisa mengendarai kendaraan di jalan raya, katanya. Saya terpaksa harus menahan motor Bapak. Kakek Hendra menatap polisi itu dengan mata tajam. Nak, saya paham aturan. Saya juga mantan aparat. Tapi, tidak bisakah saya diberikan kesempatan untuk mengambilnya di rumah? Saya bukan pengendara ugal-ugalan. Saya hanya lupa membawa surat-surat saya. Polisi itu tersenyum miring dan menyilangkan tangannya. Kalau Bapak tidak mau ribet, ada cara yang lebih mudah. Kakek Hendra mengangkat alisnya. Maksudnya? Polisi itu mendekat sedikit dan berbicara dengan suara pelan, tetapi tetap terdengar jelas. Bapak kasih saya uang damai saja. Kita selesaikan di sini, dan motor Bapak tetap bisa jalan. Kakek Hendra langsung merasa darahnya mendidih. Ia sudah paham betul dengan praktik-praktik seperti ini dalam kepolisian. Saat masih menjabat, ia sangat menentang tindakan pemerasan semacam ini. Kini, ia sendiri yang mengalaminya sebagai warga sipil. Kakek Hendra menarik napas dalam dan menggeleng tegas. Tidak, nak. Itu tidak benar. Polisi tidak seharusnya meminta uang damai seperti ini. Polisi muda itu mengangkat bahu, tampak tidak peduli. Kalau begitu, saya harus menahan motor Bapak, dan Bapak bisa ambil nanti di kantor setelah membayar denda. Kakek Hendra semakin yakin bahwa ini bukan sekadar penegakan aturan, tetapi ada niat lain di balik tindakan polisi itu. Ia tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Wajah polisi muda itu mulai menunjukkan tanda-tanda kesal. Ia merasa kakek Hendra terlalu banyak bicara dan tidak mau mengikuti jalan pintas yang ditawarkannya. Dengan nada suara yang lebih keras, ia berkata, "Sudahlah Pak, jangan banyak alasan. Kalau tidak mau bayar, ya sudah, saya sita saja motornya." Kakek Hendra tetap berdiri tegak, mencoba bersikap tenang. Nak, saya sudah bilang, saya tidak keberatan mengikuti aturan, tapi caramu ini tidak benar. Seharusnya polisi melindungi dan melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan sendiri, ujar kakek Hendra dengan suara berat. Ucapan itu membuat polisi semakin tersulut emosi. Dengan kasar, ia tiba-tiba mendorong kakek Hendra hingga pria tua itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke trotoar. Lututnya terbentur aspal, menyebabkan rasa nyeri yang menusuk. "Hei, jangan sok suci Pak Tua!" bentak polisi itu dengan nada merendahkan. "Masa mantan aparat nggak punya uang buat damai? Pensiunan miskin ya?" Kakek Hendra tidak langsung bangkit. Ia hanya menghela napas panjang dan mengelus dadanya, menatap polisi itu dengan sorot mata kecewa.
Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana bisa ada polisi yang bersikap seperti ini? Saat ia masih bertugas dulu, tidak ada yang berani bertindak sewenang-wenang seperti ini. Namun, zaman sudah berubah, dan tampaknya kehormatan seragam kepolisian mulai terkikis oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi. Sementara itu, polisi muda itu tidak peduli. Ia segera naik ke motor tua kakek Hendra dan membawanya ke kantor polisi tanpa memberikan kesempatan kepada kakek untuk berbicara lagi. Kakek Hendra yang masih terduduk di trotoar akhirnya menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa menghadapi polisi seperti ini dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Maka, dengan tangan sedikit gemetar karena menahan marah, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Ia segera menekan nomor anaknya, yang kebetulan belum berangkat kerja. Begitu panggilan tersambung, suara anaknya terdengar dari seberang telepon. "Halo, Pak. Kenapa pagi-pagi telepon? Katanya Bapak tadi pergi untuk cari makan." "Nak, kamu masih di rumah?" kata kakek Hendra dengan suara berat. "Bapak perlu bantuan, Nak." Anaknya terdiam sejenak, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Bantuan apa, Pak? Bapak baik-baik saja?" "Bapak baik-baik saja, tapi ada kejadian yang harus kita selesaikan," jawab kakek Hendra. "Cepat ke trotoar pinggir jalan dekat alun-alun, Nak. Bapak tunggu." Setelah menutup telepon, kakek Hendra kembali duduk dengan tenang di pinggir jalan. Setelah sekian lama menunggu, ia pun akhirnya disusul oleh anaknya. Sesampainya di rumah, kakek Hendra langsung duduk di kursi ruang tamu, dengan napas masih sedikit berat. Wajahnya masih menyiratkan kekecewaan dan kemarahan yang ia tahan sejak kejadian di jalan tadi. Tak lama, anak laki-lakinya datang tergesa-gesa setelah memarkirkan motornya di halaman. "Bapak, ada apa? Kenapa kelihatan kesal?" tanya anaknya dengan cemas sambil duduk di hadapan kakek Hendra. Kakek Hendra menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mulai bercerita. "Nak, motor Bapak tadi disita polisi," katanya dengan suara berat. Anaknya mengernyit. "Apa? Kenapa?" "Bapak lupa bawa SIM dan STNK. Waktu Bapak dihentikan polisi, dia langsung meminta surat-surat Bapak. Karena Bapak tidak bisa menunjukkannya, dia bilang, motor Bapak harus ditahan," jelas kakek Hendra. "Tapi sebelum itu, dia sempat meminta uang damai agar motor Bapak tidak ditilang." Wajah anaknya langsung berubah marah. "Jadi dia mau memeras Bapak?" Kakek Hendra mengangguk. "Bapak menolak. Bapak tahu itu perbuatan yang tidak benar, tapi polisi itu malah kehilangan kesabaran. Dia dorong Bapak sampai jatuh, lalu berkata seolah-olah Bapak ini orang miskin yang tidak punya uang untuk damai dengannya." Mendengar itu, anaknya mengepalkan tangan, jelas kesal dan tidak terima dengan perlakuan polisi tersebut terhadap bapaknya. "Kurang ajar, polisi seperti itu yang bikin citra kepolisian jadi buruk." Kakek Hendra mengangguk setuju. "Dulu, saat Bapak masih bertugas, tidak ada yang berani bertindak sewenang-wenang seperti itu. Tapi sekarang, ada saja oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya," katanya dengan nada kecewa. "Bapak mau bagaimana sekarang?" tanya anaknya. Kakek Hendra menarik napas panjang. "Bapak tidak akan tinggal diam. Bapak akan melaporkan kejadian ini kepada teman lama yang sekarang menjabat sebagai Kapolda. Polisi itu harus diberi pelajaran," katanya tegas. Kakek Hendra mengambil ponselnya dengan tangan yang masih gemetar menahan amarah. Ia menggulir daftar kontak dan menemukan nama yang sudah lama ia kenal, yaitu Kapolda Ferry. Tanpa ragu, ia menekan tombol panggil. "Halo, Hendra! Sudah lama tidak dengar kabarmu." Suara di seberang terdengar ramah dan akrab. Kakek Hendra tidak banyak basa-basi. Dengan nada berat dan penuh ketegasan, ia langsung menjelaskan kejadian yang baru saja menimpanya. "Fer, aku baru saja mengalami hal yang tidak menyenangkan. Seorang oknum polisi menghentikanku, meminta SIM dan STNK.
padahal aku hanya lupa membawanya. Setelah itu, dia malah meminta uang damai, dan karena aku menolak, dia mendorongku sampai jatuh dan merampas motorku. Di seberang telepon, Kapolda Ferry terdiam sesaat, lalu suaranya berubah serius. Apa? Seorang polisi berani berbuat seperti itu kepadamu? Ini sudah keterlaluan, Endra. Aku tidak ingin masalah ini dibiarkan begitu saja, Fer. Aku ingin polisi itu bertanggung jawab atas perbuatannya, ujar kakek Hendra dengan nada penuh ketegasan. Kapolda Ferry menghela napas. Aku paham perasaanmu, Endra. Tidak seharusnya ada polisi yang bertindak seperti itu terhadap siapapun, apalagi kepada seorang mantan aparat sepertimu. Datanglah ke kantor polisi sekarang, aku akan segera menangani ini. Tanpa pikir panjang, kakek Hendra menutup telepon dan menatap anaknya. Ayo, antar bapak ke kantor polisi. Aku ingin melihat langsung wajah polisi yang sudah berani memperlakukan bapakmu dengan tidak hormat. Anaknya, yang sejak tadi sudah marah dengan perlakuan polisi tersebut, langsung mengangguk dan mengambil kunci motornya. Baik ya, kita harus ajarkan dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Keduanya pun segera berangkat. Sepanjang perjalanan, kakek Hendra mengepalkan tangannya, menahan amarah yang terus membara. Ia bukan tipe orang yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan, tetapi ada batas di mana kesabarannya diuji. Begitu mereka sampai di kantor polisi, kakek Hendra turun dari motor dengan langkah penuh kemarahan. Ia tidak lagi terlihat seperti pria tua pensiunan. Sorot matanya tajam dan penuh wibawa, seperti saat ia masih bertugas dulu. Tanpa ragu, ia berjalan masuk ke dalam kantor polisi dengan kepala tegak, siap untuk berhadapan langsung dengan oknum yang telah memperlakukannya dengan tidak hormat. Saat kakek Hendra melangkah masuk ke kantor polisi dengan penuh wibawa, suasana yang tadinya ramai mendadak hening. Beberapa polisi yang bertugas mulai saling berbisik satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan mengenali sosok pria tua yang baru saja masuk. Bukankah itu Pak Hendra? Bisik salah satu polisi kepada rekannya. Iya, dia mantan Kapolri. Astaga, siapa yang berani macam-macam dengan beliau? Jawab polisi lainnya dengan wajah tegang. Tak lama kemudian, seorang perwira mendekati kakek Hendra dengan wajah penuh hormat. Pak Hendra, lama tidak bertemu, Pak. Kami masih ingat Bapak, ucapnya sambil memberi salam hormat. Kakek Hendra hanya mengangguk singkat, lalu bertanya dengan nada tegas, "Mana Kapolda Ferry? Aku sudah bicara dengannya tadi di telepon." Seorang petugas segera mengantarkan kakek Hendra ke dalam ruang Kapolda. Saat pintu dibuka, Kapolda Ferry sudah berdiri menunggunya dengan wajah serius. Begitu melihat sahabat lamanya, Ferry langsung berjalan mendekat dan menjabat tangan kakek Hendra erat. "Hendra, aku benar-benar minta maaf atas kejadian ini," ujar Kapolda Ferry dengan nada menyesal. Tidak seharusnya ada anggota kepolisian yang bertindak seperti ini. Kakek Hendra menghela napas panjang, berusaha menahan emosinya. Ia lalu duduk di kursi di hadapan Kapolda Ferry, dan keduanya berbincang cukup lama, membahas bagaimana kepolisian saat ini banyak tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang menyalahgunakan wewenang. Setelah beberapa saat, Kapolda Ferry mengangguk tegas dan menekan tombol intercom. "Panggilkan oknum polisi yang tadi menilang dan memeras Pak Hendra," perintahnya kepada salah satu bawahannya. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka, dan masuklah polisi muda yang tadi memperlakukan kakek Hendra dengan kasar. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi angkuh dan penuh arogansi. Sebaliknya, ia tampak pucat dan gelisah begitu melihat kakek Hendra duduk di hadapan Kapolda. "Jadi ini orangnya?" tanya Kapolda Ferry sambil melipat tangan di dada. Kakek Hendra menatap tajam polisi muda itu, lalu berdiri dan berjalan mendekatinya. Tanpa banyak bicara, ia tiba-tiba meraih keras seragam polisi itu dan mencengkeram lehernya dengan kuat. "Nak, kau tahu apa yang kau lakukan tadi di jalan?" Suara kakek Hendra terdengar rendah, tapi penuh ancaman.
Meminta uang di jalan itu namanya pungli. Itu perbuatan kriminal. Kau bisa dipecat, bahkan dipenjara karena itu. Polisi muda itu menelan ludah. Akhirnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, membuat ruangan itu semakin sunyi. Semua orang yang ada di ruangan menahan napas, sementara polisi muda itu hanya bisa menunduk, tidak berani melawan. Itu pelajaran untukmu, ujar kakek Hendra tegas. Ingat baik-baik, seragam yang kau pakai itu bukan untuk menindas rakyat, tapi untuk melindungi dan melayani mereka. Kapolda Ferry menghela napas dan menatap bawahannya dengan kecewa. Mulai hari ini, kau akan menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, bersiaplah menerima konsekuensinya, katanya dingin. Polisi muda itu hanya bisa menunduk tanpa berani berkata apa-apa. Sementara itu, kakek Hendra melangkah mundur dan kembali duduk. Merasa sedikit lega telah memberikan pelajaran kepada polisi yang telah bertindak sewenang-wenang kepadanya. Setelah memberikan pelajaran kepada oknum polisi tadi, kakek Hendra akhirnya merasa lega. Ia tidak menyesal telah menampar polisi itu, karena baginya, disiplin dan kehormatan dalam kepolisian harus tetap dijaga. Namun, meskipun demikian, sesuai dengan aturan, motornya tetap harus ditahan di kantor polisi sampai sidang tilang kendaraan dimulai. Kapolda Ferry menepuk bahu sahabat lamanya. Endra, soal motor, kau tetap harus mengikuti prosedur. Tapi soal oknum ini, aku pastikan dia akan menerima ganjarannya. Aku tidak akan mentoleransi polisi yang mencoreng nama institusi, katanya dengan tegas. Kakek Hendra mengangguk, memahami bahwa aturan tetap harus ditegakkan. Aku tidak masalah mengikuti aturan, Fer. Yang aku permasalahkan adalah mental orang-orang seperti dia yang menyalahgunakan wewenang. Aku hanya berharap kepolisian kita tetap bersih seperti dulu, ujar kakek Hendra. Kapolda Ferry tersenyum kecil. Terima kasih sudah mengingatkan kami, Indra. Kau tetap menjadi teladan bagi kami semua. Setelah itu, kakek Hendra pun pamit dan keluar dari kantor polisi. Di luar, anaknya sudah menunggu dengan motor, siap mengantarnya pulang. Tanpa banyak bicara, ia naik ke atas motor, lalu diboncengkan oleh anaknya meninggalkan kantor polisi. Sementara itu, di dalam kantor, keputusan tegas sudah dibuat. Setelah melalui pemeriksaan internal yang cepat dan mendalam, oknum polisi yang telah melakukan pungli dan bertindak kasar terhadap kakek Hendra akhirnya dipecat dari kepolisian. Wajahnya pucat pasi saat mendengar keputusan itu, menyadari bahwa kesalahannya telah membawanya ke jurang kehancuran. Sedangkan kakek Hendra mungkin kehilangan motornya untuk sementara, tapi ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar, yaitu keadilan. Dengan perasaan lega, ia pulang ke rumah, tahu bahwa setidaknya satu oknum polisi yang korup telah disingkirkan dari institusi yang pernah ia jaga dengan penuh kehormatan. Itulah kisah seorang mantan Kapolda yang membongkar praktik pungli oknum polisi di jalan. Semoga kisah tersebut dapat menjadi pelajaran kita semua. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalian di posisi kakek Hendra tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.